nggak tahu Pak. Kami korban, Kami Pak. bukan Korban dari permainan hukum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmizar, NPM 2010210143, kelas D, mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Dr. Suparto. Baik, di sini saya akan menjelaskan filsafat hukum secara umum. Filsafat berasal dari kata Arab, sedangkan bahasa Yunani falsafah atau filosofia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya bijaksana. Cinta apabila diartikan secara umum adalah keinginan yang menggebu-gebu terhadap sesuatu atau keinginan yang bersungguh-sungguh terhadap sesuatu. Sedangkan bijaksana atau sophia adalah upaya untuk mencari sebuah kebenaran. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan adalah keinginan untuk mencari sesuatu kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang sejati. Untuk mencari kebenaran sebenarnya ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui panca indera, kemudian yang kedua adalah melalui keyakinan. Melalui panca indera, kita melihat sesuatu, tetapi di dalam hal ini untuk mencari kebenaran tidak cukup hanya dengan panca indera tanpa didukung oleh indera, tanpa didukung oleh penalaran atau logis kita. Kemudian kebenaran yang kedua adalah keyakinan. Bahwasanya keyakinan yang diartikan di dalam hal ini adalah keyakinan terhadap Sang Pencipta. Seperti saya, contohnya, saya seorang Muslim, saya percaya bahwasanya bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal keyakinan, kita membatasi pikiran kita karena setiap pikiran orang berbeda-beda menyangkut keyakinan ini. Di dalam filsafat ada 4 hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya yang pertama, filsafat merupakan mengharuskan seseorang untuk berpikir kritis. Dalam menanggapi sebuah fenomena, seorang perlu mengevaluasinya dan mendapatkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, seorang berfilsafat adalah orang yang berpikir secara rasional, yaitu berpikir secara akal sehat dan juga dibantu oleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang berfilsafat adalah orang yang merasa heran. Apa ini? Kenapa bisa begitu? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dia akan mencari jawabannya. Ada sebagian orang mencari jawaban hanya menggunakan panca indera saja. Misalnya, dia melihat bulan, oh itu bulan, oh itu matahari, oh itu bintang, tanpa dia bertanya berkelanjutan. Sedangkan orang berfilsafat dengan sungguh-sungguh, dia akan bertanya-tanya, apa itu bintang? Bagaimana prosesnya? Dan untuk apa diciptakan? Sehingga seorang berfilsafat ingin rasanya untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, filsafat disebut juga sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Kemudian orang yang berfilsafat adalah orang yang sadar bahwasanya dia memiliki ketidakketahuannya terhadap sesuatu. Maka dari hal itu dia ingin mencari jawaban agar dia tahu.
Di dalam filsafat ada 3 konsep yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ontologi, apa, kemudian epistemologi, bagaimana, dan aksiologi, untuk apa. Baik, kita beralih ke filsafat hukum. Berbicara masalah ontologi yang pertama, apa? Apa itu hukum? Hukum adalah sebuah atau seperangkat kaidah normatif yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang berisi pedoman tingkah laku manusia untuk kesejahteraan, dan apabila dilanggar akan memiliki sanksi. Ada 6 poin yang kita tangkap dari definisi hukum ini. Yang pertama yaitu kaidah normatif. Sebuah hukum hendaknya berisi perintah, kemudian larangan, kemudian hak dan kewajiban. Perintah, misalnya kita mengendarai sebuah kendaraan di jalan raya, maka kita diwajibkan untuk memiliki SIM, itu perintah. Kemudian larangan, kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang untuk merampok, kita dilarang untuk membunuh, dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga, di dalam hukum, tidak semua perbuatan yang dilarang oleh hukum apabila kita kerjakan, kita dapat dihukum. Tetapi ada perbuatan apabila kita tidak mengerjakan perbuatan tersebut, maka kita dapat dihukum. Apa contohnya? Pada pasal 531 KUHP. Misalnya kita berada di pinggir sungai, katakanlah kita memancing. Kita melihat ada kapal lewat, lalu kapal tersebut tenggelam. Otomatis orang yang di dalam kapal tersebut membutuhkan pertolongan. Kita mengabaikannya padahal kita seorang atlet renang, kita bisa berenang, tetapi kita mengabaikannya. Disinilah kesalahan kita, maka kita dapat dihukum. Kemudian apabila kita berada di jalan raya, melihat ada orang kecelakaan, di situ hanya ada kita tidak memberi pertolongan kepada orang tersebut, maka kita bisa dipidana. Memberi pertolongan tidak hanya menolongnya, tetapi kita bisa untuk menelpon medis, menelpon aparat kepolisian untuk membantu orang tersebut. Karena kita mengabaikannya, kita bisa dipidana. Kemudian hak dan kewajiban. Hak. Di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi negara kita memberikan hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat. Kita gunakan hak tersebut melalui demonstrasi misalnya, tapi kewajiban kita adalah kita lakukan demonstrasi dengan secara teratur, tertib, aman, dan damai. Itu merupakan kewajiban kita. Kemudian contoh lain hak ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana mengatur hak-hak anak untuk kehidupan yang layak, diberikan perlindungan terhadap kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian hak dan kewajiban ini juga diatur dalam misalnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana berisi hak dan kewajiban suami istri. Di sini adalah hak dan kewajiban dalam hukum. Kemudian hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. DPR merancang undang-undang yang mana kaidah-kaidah tersebut ditangkap, diambil dari keluhan masyarakat, lalu dirancang, kemudian disahkan oleh Presiden. Kemudian hukum merupakan kaidah pedoman tingkah laku manusia. Sebagaimana kita ketahui, menurut Thomas Hobbes, bahwasanya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Homo homini lupus. Manusia berlaku kejam terhadap manusia lainnya, melebihi seperti binatang. Manusia saling iri, saling membunuh, saling meracuni, saling menjatuhkan satu sama lain.
Hal inilah menyebabkan hadirnya hukum untuk mengatur agar terjadi ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian, hukum hendaknya mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dengan hadirnya hukum, keamanan dan ketertiban menjadi teratur. Kemudian yang selanjutnya, hukum wajib dipatuhi. Tidak ada alasan manusia untuk tidak mentaati hukum karena alasan ketidaktahuan. Semua orang dianggap tahu tentang hukum. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bahwasanya hukum memiliki sanksi. Sebuah hukum harus memiliki sanksi. Apabila tidak memiliki sanksi, maka bukan itu hukum, tetapi ya dikatakan sebuah anjuran. Pertanyaan kedua mengenai epistemologi. Bagaimana proses hukum? Ya, proses hukum ini tergantung kasus yang dihadapi. Apakah ranahnya perdata, apakah ranahnya pidana, apakah ranahnya tata negara, tergantung dari permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Saya contohkan misalnya di pidana. Seseorang yang bersalah dalam sistem peradilan pidana akan berhadapan dengan polisi, jaksa, dan juga hakim. Pertama, penyelidikan. Polisi melakukan penyelidikan untuk menemukan apakah bukti-bukti terpenuhi. Karena apa? Untuk menangkap seseorang ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Kemudian orang tersebut ditangkap, lalu melakukan penyidikan. Di penyidikan semuanya berkas-berkas perkara dipersiapkan untuk dilakukan penuntutan P21. Berkas dilimpahkan ke jaksa. Jaksa menuntut orang tersebut di pengadilan. Begitu dalam proses pidana. Kemudian pertanyaan yang ketiga, aksiologi. Untuk apa hukum diciptakan? Bahwasanya hukum diciptakan untuk sebuah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan tercapainya tiga hal ini, maka kesejahteraan bagi masyarakat akan terpenuhi. Keadilan, menurut Aristoteles, bahwasanya keadilan adalah sama rata, sama bagi, seimbang. Sedangkan kemanfaatan hukum ini, dengan diberlakunya hukum, kejahatan-kejahatan berikut tidak terulang lagi, dijadikan contoh pelajaran untuk masalah berikut-berikutnya. Kemudian kepastian hukum. Setiap orang yang bersalah, tidak memandang dari golongan apa, suku apa, semua orang dipersamakan derajat di mata hukum, dituntut di pengadilan. Tetapi pada akhir ini kita banyak melihat seseorang yang mempunyai sengketa, konflik, problem, dia tidak memikirkan apa-apa, yang terpikir di dalam dirinya adalah pengadilan. Yang hanya dipikirkannya menang atau kalah. Demikian penjelasan mengenai filsafat secara umum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.